Oke, Pak Cahyo, Pak Coki, kita balik ngobrol lagi nih. Tadi kan kita sudah mendengar paparan dari penjelasan dari Pak Cahyo soal apa ya, peta aktor lah atau perbandingan soal outsource segala macam gitu. Nah, mungkin kita juga perlu membahas dan juga memperbandingkan kira-kira ya soal gimana kebijakan pemerintah soal Papua gitu, entah pada rezim sekarang maupun sebelumnya gitu. Pak Cahyo ada gambaran nggak bagaimana kebijakan sekarang ini Pak soal terhadap isu Papua ya terutama? Iya, terima kasih Mas Iksan. Jadi saya akan membandingkan yang dekat-dekat aja ya, Pak SBY dan Pak Jokowi. Ya, saya kira dua-duanya punya seperangkat aturan hukum dan kebijakan ya. Kalau Pak SBY dulu kalau nggak salah Inpres nomor 5 2007 ya tentang percepatan pembangunan Papua. Kemudian saya lupa, saya mohon maaf agak lupa ya. Kemudian Perpres 65 dan 66 2012 itu yang saya ingat tentang percepatan pembangunan Papua. Yang 65, kalau yang 66 unit percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, UP4B, dipimpin oleh Majen Bambang Darmono dulu Pak. Ya, tujuan UP4B untuk mendorong percepatan pembangunan dengan 4 quick wins: ekonomi rakyat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, termasuk afirmasi. Pak SBY waktu itu 2012 kan, karena waktu itu muncul KNPB, Komite Nasional Papua Barat, ada Parlemen Nasional Papua Barat yang sangat keras ya menggerakkan politik kaum muda ini. Akhirnya Pak SBY meresponnya ya dengan UP4B. UP4B itu jalan. Juga telah banyak ya menjadi awal pembangunan. Dia termasuk juga melanjutkan jalan Trans Papua, membangun gambar, memetakan infrastruktur yang akan dibangun. Kemudian juga ekonomi, dia memberikan sapi misalnya, saya ingat ya 10.000 ekor sapi, memberikan babi ke masyarakat Papua. Ya, beasiswa itu justru lahir ya di masa Pak SBY. Saya ingat itu Pak Bambang Darmono itu ya meskipun di akhirnya mohon maaf kurang seperti yang diharapkan, karena waktu itu P4B kan didirikan untuk bottleneck, untuk memecah bottleneck pembangunan yang tidak berjalan. Ya, sudah. Jadi dia mencoba untuk jalan pintas ya. Ini tidak berjalan birokrasinya, tidak ada izin di Jakarta, dia bisa lakukan di Papua. Itu Pak Bambang Darmono ya. Tapi di akhirnya juga ya ada yang memuaskan, ada yang tidak memuaskan, dan banyak orang, bukan saya, yang mengatakan P4B gagal sesuai dengan yang diharapkan, terutama di bidang politik, sosial budaya dan lain-lain. Nah, kemudian Pak Jokowi melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak SBY sebetulnya. Dulu rencana-rencana pembangunan yang dulu kemudian beberapa diwujudkan atau dieksekusi lah, misalnya jalan Trans Papua. Dulu kan sebetulnya ya sudah digambar dari zamannya Pak SBY, kemudian di Pak Jokowi dieksekusi gitu ya. Sehingga ada jaringan jalan tanah sepanjang 4.200 km di seluruh Papua. Tapi tidak semua diaspal. Waktu itu data tahun 2019 mungkin sekitar 1.700, mungkin 40% atau 30% itu sudah diaspal. Jadi jalan tanah ya, jaringan jalan tanah sudah ada, dan sebagian diaspal, sebagian belum. Mungkin sekarang angkanya meningkat. Ini salah satu kita akui keberhasilan pembangunan Pak Jokowi mengeksekusi jalan Trans Papua yang dulu zaman Pak Harto, Pak Habibie, zaman dulu belum ya, zaman Pak SBY sudah digambar, sudah dimulai, Pak Jokowi yang tapi juga belum selesai, belum semua masih di aspal. Yang kedua yaitu infrastruktur fisik ya. Seperti pustu pendidikan itu, dermaga, pelabuhan pelabuhan laut, bandara itu ya kita harus pasar juga bagus ya. Dan tetapi kemudian ada kebijakan lain yang oleh banyak masyarakat sipil itu juga sama, baik Gus Dur maupun baik Jokowi maupun SBY. Pertama, kebebasan sipil ya, ada dalam tanda kutip pembungkaman kebebasan berekspresi. Jadi orang masuk Papua demo, kalau dulu mereka isunya kan isu referendum itu langsung ditangkap. Sekarang isu apapun kelihatannya
demo hari Minggu, Senin, hari Minggu udah ditangkap. Itu ada metafor ya. Orang baru tahu demo, orang demo rencananya hari Kamis, hari Rabu udah ditangkap. Jadi ada permasalahan persekusi terhadap kebebasan ekspresi karena ketakutan adanya demo itu akan membawa ke kekerasan. Demo itu dilakukan dengan bakar dan lain-lain. Padahal ada contoh demo damai. Demo rasisme yang pertama tanggal 19 Agustus itu, saya lupa 19 Agustus itu yang pertama kan damai. Baru tanggal 25 Agustus yang ada kerusuhan. Artinya sebetulnya mereka juga bisa melakukan demo damai, tapi kebebasan berekspresi ini tidak berjalan. Yang kedua, ini operasi penegakan hukum justru di masa Pak Jokowi itu saya kira lebih kelihatan atau lebih banyak daripada di masa Pak SBY juga ada. Tapi operasi penegakan hukum yang melibatkan militer itu justru semakin meningkat di masa Pak Jokowi. Oleh karena itu, ini bukan saya mengutip Gubernur Lemhanas, Pak Andi Wijayanto, yang mengatakan bahwa kekerasan di masa Pak Jokowi kelihatannya lebih banyak, atau mungkin lebih banyak daripada kekerasan di zamannya Pak SBY. Ya, pembangunannya banyak, kekerasannya banyak. Sebetulnya ya itu potret ini ya, evaluasinya dari ya Pak Jokowi sudah banyak memberikan kemajuan yang bersifat fisik, tetapi mungkin yang bersifat non fisik, misalnya itu pengiriman pasukan, kemudian pendekatan-pendekatan yang yang non kekerasan itu yang belum dilakukan. Dan yang kedua, yang ketiga, Pak Jokowi ini presiden yang paling hebat dibandingkan dengan Pak SBY dan Ibu Mega. Karena dalam 1 tahun dia bisa membentuk 7 provinsi. Ini tidak ada. Pak Bu Mega aja membentuk provinsi Papua Tengah dan Papua Irian Jaya Tengah sama Irian Jaya Barat gagal, hanya 1. Itu sudah dibantu oleh BIN pada waktu itu ya. Nah, Pak Jokowi, Pak SBY malah tidak memekarkan Papua. Mungkin dia tidak punya agenda pemekaran atau punya atau tidak mewujudkan pemekaran. Tapi Pak Jokowi dalam waktu 1 tahun dia membentuk provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat Daya, 4 provinsi ya dimekarkan ya dalam tahun 2021. Artinya secara politik Pak Jokowi memiliki dukungan politik yang cukup besar dibandingkan atau keberanian politik lah ya, dan dukungan politik baik dari partai-partai politik, dari TNI Polri, dari geopolitik internasional. Jadi semua mendukung Pak Jokowi. Oleh karena itu saya melihat sekarang yang terjadi itu adalah politik pelemahan gerakan politik di Papua. Mereka memecah belah mereka dengan 7 provinsi dengan harapan orang Papua akan sibuk untuk memperebutkan jabatan gubernur, DPR, apalagi yang dipilih DPR kabupaten, ada bupati, mungkin ada wali kota. Sehingga itu strategi untuk menjadikan elit Papua sibuk atau berkonflik antara mereka sendiri sehingga tidak berpartisipasi di dalam gerakan kemerdekaan. Oleh karena itu kebanyakan elit Papua mendukung pemekaran, namun tidak di grassroots. Apa yang saya beberapa kali observasi di grassroots ya, di kampung-kampung, mereka tidak setuju dengan pemekaran. Masyarakat itu yang setuju hanya elit politik di situ. Iya, ada juga masyarakat adat yang mendukung, tapi lebih banyak kalau yang saya temui lebih banyak yang tidak setuju dengan pemekaran. Tetapi mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa karena kepemimpinan sipil itu dilemahkan. Kelompok alasan kenapa nggak setuju? Ya ada beberapa yang kalau saya ini kepada teman-teman yang menolak pemekaran tahun 2021 ya. Pertama mereka khawatir sumber daya manusia tidak siap ya, sehingga para PNS atau ASN itu banyak yang dari non Papua. Yang kedua mereka takut dengan pemekaran maka akan semakin meluas institusi-institusi militer seperti Kodam, Kodim, Polda atau Polres, karena mereka terutama di pegunungan itu masih ada trauma psikologis, ada memoria pasionis ya, yaitu ingatan kolektif yang tidak tertuliskan di kalangan orang asli Papua tentang sejarah kekerasan dan penderitaan mereka dari masa lalu itu, sehingga mereka takut dengan pemekaran maka akan menjamur lembaga-lembaga militer, itu yang mereka tidak sukai. Yang ketiga, pemekaran dikhawatirkan akan semakin mudah memasukkan investor untuk mengeksploitasi
tanah masyarakat adat Papua dalam bentuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan jagung, perkebunan tebu lah, dan pertambangan emas dan lain-lain, sehingga akan mengambil alih tanah adat mereka dan ruang hidup mereka, karena orang Papua tidak bisa hidup ketika tanahnya diambil alih oleh perkebunan maupun pertambangan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi ada kekhawatiran bahwa pemekaran ini akan menjadi, mereka mengalami khawatir akan adanya slow motion genocide. Ada kekhawatiran ya. Ya mungkin itu saya tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak. Itu belum kita teliti ya. Artinya ada kekhawatiran bahwa pemekaran itu menjadi pintu masuk untuk mengambil alih tanah adat mereka, mengambil alih ruang kehidupan mereka. Itu ada kekhawatiran. Nah, di kalangan grassroots dan kalangan politik Papua Merdeka itu masih ada kekhawatiran itu. Tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena secara struktural pemerintah setelah melemahkan gerakan-gerakan politik dengan kebijakan tangan besi dan tidak memberikan satu ruang pun untuk mereka untuk berkumpul, untuk berdemo, dan namun kalau kita lihat di ini elitnya yang banyak yang memberikan dukungan, termasuk ya ada sebagian suku-suku yang mendukung, ada juga elit-elit yang banyak elit-elit birokrasi, walaupun dulu menolak, sekarang ikut kan, padahal udah jadi. Karena elit-elit birokrasi ini bupati, wali kota itu kan bagian dari pemerintah pusat sebetulnya. Tapi di kalangan grassroots ini ya masih menyala, artinya ketidakpuasan itu ya ditahan-tahan. Dia ditahan-tahan ya artinya bahwa mereka akan melihat sejauh ini masyarakat coba dengan pemilu mereka akan bersaing satu sama lain, diharapkan mereka melupakan ide Papua Merdeka. Tapi ya kita tidak tahu ya apakah pemekaran ini akan berhasil, kita tunggu ya. Berarti deploy pasukan aparat itu ya, TNI Polri lah ke Papua itu juga semakin menebalkan traumatik mereka di masa lalu berarti ya Pak. Karena kan sampai sekarang pendekatan keamanan itu masih digunakan oleh pemerintah, apalagi yang terakhir siaga tempur lah gitu ya. Itu siaga berarti tempur. Yang mempengaruhi lah ya gimana kental menebalnya rasa takut dari masyarakat asli Papua di sana berarti ya. Iya, jadi ada sedikit cerita bahkan di kalangan sekarang TPNPB atau OPM itu juga melakukan regenerasi. Mereka mentransmisikan kepimpinan Egen Sukoya. Ada OPM yang ada sekarang itu generasi muda yang dipimpin Egen Sukoya. Itu mereka menciptakan lapis-lapis perkaderan seperti siapa ya yang di Yaugimo itu Elpianus Kobak, ada Ananias Mimin, yang generasi muda itu ya. Kemudian generasi muda yang masih umur 20, 19. Dan mereka sekarang itu menurut informasi di media sosial itu juga memiliki persenjataan seperti TNI ya, bahkan bisa menyerang, bisa membeli senjata, bisa merebut senjata, bisa berdagang senjata, memiliki amunisi. Bahkan ada informasi bahwa sekarang perlawanan kontak tembak itu bisa lebih dari 3 jam atau bahkan lebih dari 3 hari. Artinya amunisi mereka itu juga cukup kuat ya. Ada justru untuk apa ada semakin banyak TNI Polri, tetapi kok konflik semakin ini meluas ya. Nah, berarti ada something wrong ya, bahwa memang pemerintah beretorika ya, kami akan melakukan pendekatan kemanusiaan, pendekatan sosiologi, antropologi, tapi ada ambigu karena di lapangan praktek ada namanya operasi damai Karten milik Mabes Polri, namanya operasi damai, tetapi itu tetap dilakukan dengan memata-matai misalnya, masih memakai perspektif politik dan belum ada keinginan pemerintah untuk berdialog dengan mereka, dengan TPNPB atau OPM. Yang dilakukan pemerintah justru melabeli mereka dengan kelompok teroris. Artinya perdamaian masih jauh ya. Masih belum ada hilal kalau orang. Mas Cahyo, itu ada kesan bahwa perlawanan bersenjata itu hanya di daerah-daerah pegunungan ya. Kalau di daerah pantai, daerah itu tidak terlalu kuat gitu. Karena mereka sudah ada di masa lalu kan, orang-orang di Manowari, di Jayapura itu sudah memulai perlawanan di masa lalu. Kemudian sekarang banyak penduduk non Papua sudah tinggal di daerah pantai, itu mungkin salah satu. Tapi bukan berarti
OPM tidak ada, di situ ide untuk merdeka juga masih ada. Kalau kita lihat misalnya kalau di Jayapura meskipun tidak kelihatan, tetapi ada ide-ide gerakan-gerakan kultural seperti Manar Magari, kultus karguisme itu juga berkembang. Kan biasanya ketika perlawanan bersenjata tidak bisa, mereka akan kembali ke gerakan budaya. Tidak berarti bahwa aspirasi merdeka itu tidak ada, cuma mungkin caranya yang berbeda. Kalau menurut pengamatan kami, orang-orang Papua yang di pantai itu sudah bisa menyesuaikan diri dengan cara-cara modern. Jadi dia akan melakukan perlawanan, akan menyesuaikan diri. Tetapi saya yakin tidak bukan keyakinannya. Apa yang kami amati bahwa aspirasi untuk tidak merasa bagi-bagian dari bangsa Indonesia itu tetap ada ya. Misalnya diekspresikan dengan ya itu ekspresi budaya ya. Label bintang kejora atau bendera Kuba itu yang mirip-mirip bintang kejora, atau berambut gimbal, musik reggae. Jadi itu identitas. Jadi perlawanan itu tidak hanya dengan senjata, tidak ada dengan demonstrasi, tapi juga ekspresi budaya. Mereka bahwa ekspresi budaya itu maknanya yang ingin disampaikan. Kami ini bukan orang Indonesia, kami ini orang Melanesia, Papua. Kami berambut gimbal, musik reggae misalnya, atau pakai ini bendera Kuba. Karena kalau pakai bintang kejora, ya ada yang bintang kejora, tapi yang tidak berani kan ada pakai bendera-bendera yang mirip bintang kejora. Jadi benar Bang Coki, karena Jayapura itu kan perbatasan Jayapura sudah berdarah-darah tahun 78, Manokwari sudah berdarah-darah, Nabire Nabire juga ya. Artinya bahwa daerah pantai itu sekarang memang relatif kontak tembak itu ada di daerah-daerah pegunungan ya. Di daerah Merauke itu kan data kontak tembak hampir tidak ada. Di daerah Merauke, kemudian Jayapura, Biak, Nabire, Sorong, Manokwari. Nah, tapi sekarang kan ada Maibrat. Artinya ketidakpuasan itu ada, tapi mereka pendam, tidak tahu ekspresinya. Nah dulu di Manokwari waktu demo rasisme itu kan ada juga bakar-bakar. Dikira dengan pemekaran penduduk Manokwari merasa bagian dari dari identitas keindonesiaan. Tapi mereka tetap kritis ketika ada isu rasisme. Lihat demonstrasi di Manokwari yang juga sama dengan di Jayapura. Maksudnya ada ya, artinya bahwa mungkin kalau saya mengutip Ibu Bernarda Metra itu nasionalisme ganda orang Papua itu tetap ada. Nasionalisme ganda orang Papua. Kadang-kadang intensitasnya berbeda-beda ya. Mungkin hari ini saya merasa diri sebagai orang Indonesia, mungkin besok bukan, saya merasa diri saya sebagai orang Papua. Tergantung dari konteks politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Maka identitas itu sangat cair ya. Kan menarik tadi kan selalu kita bicara tentang anak muda ya, generasi muda ya. Dan tadi Mas Cahyo udah memaparkan bahwa sebagian anak muda Papua itu cenderung kemudian melakukan perlawanan ya, dalam bentuk macam-macam, termasuk perlawanan budaya gitu ya. Tapi apakah juga tidak ada sebagian anak muda yang kemudian merasa bahwa memang ya dia adalah bagian dari Indonesia gitu? Ya kalau istilah bidang Indonesia kan imagine of nationalism ya, nasionalisme yang dibayangkan gitu ya. Walaupun tadi emang bukunya Bubar Deret bagus juga tentang dual nasionalisme dan sebagainya. Tapi apa nggak ada nih anak-anak muda yang Papua yang punya nasionalisme yang memang merasa bahwa dia part of Indonesia gitu? Kalau itu saya sebenarnya ada kelompok-kelompok yang sekarang backgroundnya tidak, politiknya itu tidak kelihatannya. Seperti misalnya yang didirikan oleh Papua Muda Inspiratif yang itu staf khusus presiden Billy Mambrasar itu kan membentuk kelompok-kelompok bisnis. Tetapi saya tidak melihat warna ideologi politiknya ya. Apakah mereka itu merasa dirinya orang Indonesia atau orang Papua? Yang kita lihat mereka itu mempromosikan entrepreneurship. Tentunya di kalangan itu ada juga yang merasa sebagai orang Indonesia, ada merasa sebagai orang Papua. Tapi yang mereka kerjakan itu banyak juga kelompok-kelompok entrepreneurship. Mungkin tidak hanya Papua Muda Inspiratif, ada juga Kamar Adat Papua atau KAP. Ada kelompok-kelompok generasi muda yang sudah menyadari pentingnya
membangun kemampuan berbisnis itu. Tapi saya tidak tahu imajinasi mereka. Imajinasi mereka apakah bisnis atau kapitalisme atau tidak, itu yang saya tidak bisa tangkap. Yang saya dapat pelajari dari mereka keinginan untuk maju agar tidak tertinggal dari orang Amber. Itu ada. Tapi apakah itu merupakan gerakan politik? I'm not sure, saya tidak yakin ya. Yang saya lihat mereka merasa orang Papua harus mengejar ketertinggalan dari orang non-Papua, terutama dari segi kemampuan berbisnis, dan mereka minta tetap dukungan, afirmasi agar misalnya sayur-sayur dari mama-mama Papua itu yang dapat dibeli oleh pemerintah atau oleh hotel lalu oleh apa. Ada gerakan untuk itu, gerakan lebih ke apa ya, ekonomi ya. Ekonomi ya. Tapi apakah itu menjadi gerakan politik? Saya tidak yakin. Kemudian yang kedua, ada organisasi mahasiswa ekstra kampus ya, sama seperti di UGM lah. Ada HMI, ada GMNI, ada GMK, itu banyak juga di Papua. Yang saya tahu HMI ya, karena saya sering di HMI itu juga ada 50-50 juga ya. Ada maksudnya ada yang kritis terhadap cara kita ber-Indonesia, ada juga yang merasa dirinya bagian dari Indonesia. Mungkin di kalangan itu, di kalangan aktivis, tapi ya tidak semua, tidak semua ini ya. Mungkin di GMKI, di PMKRI ada dua-duanya. Jadi saya kira itu susah Bang, tapi kita bisa melihat ya dari KNPI misalnya, itu kan, tapi saya tidak yakin ya imajinasi mereka kan politik itu ya. Apakah itu bagian dari gerakan keindonesiaan? Apakah itu bagian dari kepapuaan? Ya artinya memang sulit untuk dilihat. Tapi kalau ini gimana Pak? Kan apa ya? Misalnya kita berkaca ke tahun 2019 ya, yang waktu kasus di Surabaya ya. Kan itu yang menjadi korban itu generasi muda gitu ya. Maksudnya ini kebalikan pertanyaan Pak Coki nih. Dengan generasi muda yang masih ada ya, meskipun beberapa yang mendapatkan perlakuan yang seperti di Surabaya itu, apakah itu juga berpengaruh ke generasi muda di Papua misalnya yang ternyata rasisme itu masih juga dialami oleh teman-teman muda kita yang di luar, katakan di luar Papua, yang lagi di luar Papua gitu ya. Itu apakah ada pengaruhnya nggak? Maksudnya itu yaitu justru mereka yang menjadi korban rasisme itu justru orang-orang anak-anak masa Papua yang ada di luar Papua yang pertama kali ya, kayak dulu di Surabaya yang jelas ya. Saya kira mungkin ejekan-ejekan atau ucapan verbal itu juga mereka terima ada yang di Jogja, ada yang di Malang, ada yang di Makassar ya. Tapi kalau kita lihat lagi seperti pidato pledoi Victor Yaimu itu mengatakan rasisme itu sudah ada di dalam bagaimana pemerintah melihat orang Papua. Misalnya, mengapa konflik Aceh bisa diselesaikan dengan dialog, konflik Papua dengan senjata. Bahkan Pak Beni G mengatakan, apakah karena mereka Islam, orang Papua non-Islam, apakah harus Islam dulu? Bahkan sampai pendeta Beni G itu mengatakan, mengilustrasikan itu kekecewaannya ya, sampai ke dalam bahasa yang seperti itu. Juga dalam pledoinya kemarin Victor Yaimu, mengapa OSIS itu tidak diterapkan dengan sepenuhnya, sesuai dengan teks? Mengapa OSIS itu tidak diimplementasikan sepenuhnya sehingga memberikan keadilan? Itu kan sebenarnya kalau Indonesia saja bisa memenuhi semua yang ada di dalam Undang-Undang OSIS, saya kira tidak ada gerakan politik Papua Merdeka. Tapi OSIS tidak diimplementasikan semuanya. Yang diimplementasikan hanya dana dan pembangunan infrastruktur. Itu kesalahan penafsiran. Jadi OSIS di mata pemerintah pusat itu ya dana dan infrastruktur. Memang kesalahannya memang kalau refleksi ya, kesalahannya memang ketika pemerintah malah takutan dengan Undang-Undang OSIS itu sendiri. Jadi kesalahan balik ketika pada masa Ibu Mega sebetulnya. Jadi ketika terjadi pemekaran yang pertama tanpa melibatkan MRP, itulah puncak kekecewaan. Tadinya kan waktu ketika OSIS pertama itu kan kelompok moderat, istilahnya begitulah ya. Kalau di Papua kan ada kelompok-kelompok moderat ya, ada kelompok moderat, ada garis keras, dan ada yang kelompok merdeka gitu kan. Nah, yang kelompok moderat yang berpikir bahwa dengan OSIS itu bisa memperbaiki keadaan, ternyata sama sekali tidak gitu loh. Ternyata di Papua kemudian
jadikan 2 provinsi tanpa melalui MRP sebelum MRP dibentuk. Disitulah kemudian titik balik di mana kemudian perlawanan muncul. Iya. Di situ Iya, munculnya. iya, benar, iya. Jadi orang merasa, oh ternyata selama ini kita ditipu sama Jakarta. Karena istilahnya begitu. Memang istilahnya kan baku tipu sebetulnya. Tapi untuk pertama kali mereka bilang, oh ternyata apa yang ini tipu gitu. Karena ya tadi karena perubahan dari Gus Dur ke Mega memang posisinya kan selalu kalau untuk Papua ini. Jadi kalau kita mau jujur, selama pemerintahan yang di bawah pemerintahan nasionalis Mega sulit bagi Papua untuk apa? Maka tadi SBY mungkin jauh lebih akomodatif ya, Iya. jauh lebih beri ruang. Iya, ada ruang sedikit. Ya, daripada misalnya pemerintahan Megawati. Nah, kalau sekarang Jokowi sama juga gitu lah. Jadi betul-betul teknis pendekatannya. Iya. Betul begitu sudah. Teknis pembangunan nggak ada tuh namanya dialog, namanya apa tuh nggak ada tuh. Teknis saja semua itu. Padahal Pak Jokowi kan udah ketemu panel STBA itu Iya, sempat ketemu sama Jokowi, sempat iya, ketemu kan, iya. sempat janji Dialog sektoral, dialog sektoral dan tapi sebagainya, tidak terpenuhi. tapi nggak ada yang dipenuhi. Iya. Jadi dan Pak Jokowi itu memang sangat mengandalkan dukungan militer kan, Iya. Itu dalam kuncinya. dalam apa pertarungan politik domestik kan gitu loh. Jadi ya memang militer yang dapat angin sekarang ini, termasuk juga untuk menyelesaikan masalah Papua. Iya. Pendekatan militer. Oke, Pak Cahyo dan Pak Coki, kita break sejenak dulu karena lagi-lagi mau ada iklan mau lewat nih. Kita balik sejenak lagi. Oke.